Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba selami satu teknik negosiasi yang mungkin belum terlalu sering Anda pakai ya. Namanya negosiasi investigatif. Sumber kita kali ini dari kumpulan artikel Harvard Business Review. Fokusnya soal strategi menang dalam negosiasi. Nah, tujuan kita di sini apa? Kita mau bongkar, kenapa sih bertanya mengapa itu justru bisa jadi kunci? Kunci buat kesepakatan yang lebih oke dibanding kita ngotot di posisi awal kita. Penasaran gimana cara kerjanya? Oke, yuk kita bedah sama-sama. Jadi, ide dasarnya itu gini. Kurangi fokus buat jualan posisi kita, tapi perbanyak bertanya. Tujuannya, ya buat mengungkap apa sebetulnya. Kepentingan, mungkin kendala, sama prioritas pihak sana. Fokusnya geser. Dari membujuk, jadi memahami. Ada contoh menarik nih. Soal perusahaan Amerika, ya, yang ingin hak eksklusif bahan baku dari supplier di Eropa. Suppliernya ini nolak terus. Padahal harga sudah dinaikkan loh. Nah, tim AS ini mereka nggak langsung asumsi atau neken gitu. Tapi mereka tanya, mengapa ditolak? Oh, jadi mereka coba cari tahu alasannya ya, bukan cuma soal harga berarti. Bukan, sama sekali bukan soal harga. Ternyata nih, supplier itu masih perlu sedikit bahan baku itu buat satu pelanggan lokal kecil mereka. Pelanggan lama mungkin ya? Iya, yang udah lama kerjasama. Nah, begitu tahu alasannya, solusinya jadi kelihatan kan? Eksklusivitas oke, tapi ada pengecualian kecil buat pelanggan lokal itu. Iya. Deal deh, kesepakatan tercapai dan nggak perlu keluar biaya lebih mahal lagi. Ini menarik banget sih, seringkali kita kan fokusnya ke penolakannya itu sendiri ya, bukan ke kenapanya. Bertanya mengapa, tidak, ini beneran bisa buka pintu gitu ke kendala yang mungkin tersembunyi, tapi ternyata bisa kita atasi bareng. Jadi bukan cuma mikir, oh itu masalah mereka, bukan gitu ya? Betul. Tapi gimana caranya bertanya mengapa tanpa kedengeran kayak nuduh atau ya terlalu kepo gitu? Ada tipsnya nggak? Mungkin soal framingnya kali ya, cara kita nanyanya. Bukan kayak, loh kenapa sih Anda nolak tawaran saya? Tapi mungkin lebih halus kayak, boleh bantu kami pahami Pak Bu, apa pertimbangan utamanya? Oh, oke. Atau ada aspek lain nggak ya yang perlu kami pertimbangkan biar tawaran ini lebih pas? Itu. Tujuannya kan nyari info bukan konfrontasi. Iya, bener juga. Biar lebih kolaboratif ya kesannya. Betul. Nah, ini nyambung juga ke prinsip berikutnya nih. Jangan langsung mentah-mentah nolak tuntutan yang kelihatannya aneh atau nggak masuk akal. Justru, selidiki dulu. Ada kebutuhan apa sih di balik permintaan aneh itu? Ah iya, kayak cerita CEO konstruksi itu kan, yang tiba-tiba kliennya minta denda gede banget kalau proyeknya kalat, walau cuma sebulan. Kan kedengerannya nggak fair ya awalnya. Iya, nggak masuk akal gitu kan. Tapi si CEO ini, dia nggak langsung defensif atau marah. Dia coba gali mengapa developernya sampai segitunya soal jadwal. Kenapa penting banget buat mereka? Terus gimana hasilnya? Ternyata, buat developer itu, kalau proyeknya selesai lebih awal, itu nilai finansialnya gede banget buat mereka. Ada keuntungan besar di situ. Wah, oke. Jadi bukan sekedar soal tepat waktu aja ya? Bukan. Nah, solusinya malah jadi unik banget. CEO ini setuju. Oke, penalti tinggi kalau telat. Tapi, dia minta bonus yang signifikan juga kalau bisa selesai lebih awal. Cerdas. Jadi win-win ya? Iya, yang tadinya potensi konflik malah jadi peluang. Peluang buat nambah nilai buat dua-duanya. Fokusnya geser. Dari ngelawan tuntutan, jadi investigasi peluang bareng. Keren sih ini. Mengubah ancaman jadi peluang. Nah, prinsip penting lainnya nih, dan ini kadang agak, gimana ya, agak susah diterima mungkin, yaitu mencoba cari atau bahkan menciptakan kesamaan. Meskipun sama pihak yang kita anggap pesaing. Karena kebutuhan yang beda itu nggak selalu berarti konflik loh. Malah bisa saling melengkapi sebetulnya. Oh ya, contohnya gimana tuh? Yang klasik soal ini. Ada cerita soal dua perusahaan farmasi. Mereka sama-sama butuh pasokan telur, tapi dari satu supplier yang terbatas stoknya. Oke, terus rebutan dong? Nah, uniknya gini, perusahaan A cuma butuh putih telurnya, perusahaan B, cuma butuh kuning telurnya. Lah, beda banget kebutuhannya. Iya kan? Kebutuhannya beda, akhirnya apa? Mereka malah kerja sama, beli semua telur itu bareng-bareng, terus dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Putih buat A, kuning buat B. Wah, malah jadi efisien ya. Nggak buang-buang.
Bisa jadi lebih efisien biayanya juga. Nah, ini yang kadang disebut co-opetition, kolaborasi di tengah kompetisi. Mencari area di mana kepentingan yang beda itu malah bisa saling nguntungin. Luar biasa ya kalau kita mau melihat lebih jauh dari asumsi awal kita. Terus gimana kalau negosiasi kayaknya udah buntu nih, tawaran akhir ditolak misalnya. Apa investigator yang baik langsung, ya udah nyerah aja? Justru nggak gitu. Ini prinsip krusial juga. Terus bertanya. Bahkan saat kesepakatan kayaknya udah gagal, udah mau deadlock. Jangan langsung pergi atau tutup pintu. Coba deh tanya lagi. Sebetulnya apa sih yang menghalangi kita buat sepakat? Pertanyaan reflektif gitu ya? Iya. Atau dari sudut pandang Anda, apa yang bisa bikin tawaran ini jadi lebih menarik? Tetap buka dialog. Mirip cerita CEO manufaktur yang kalah tender itu ya. Dia kan nggak pasrah gitu aja. Betul sekali, dia kalah tender, tapi dia telepon lagi si prospek bukan buat nawar ulang, bukan buat ngejual lagi. Terus ngapain? Murni nanya mengapa dia kalah. Pengen belajar gitu. Oh, Dan dari situ dia baru tahu ternyata si prospek ini butuh fitur tambahan. Sesuatu yang nggak dia tawarin sebelumnya karena dia asumsi, wah ini pasti fokusnya harga murah doang nih. ternyata asumsinya salah ya. Salah. Nah, begitu dia tahu info krusial itu, dia bisa revisi tawarannya, masukin fitur yang diminta, kasih harga terbaik yang dia bisa, dan akhirnya malah menang lagi tendernya. Wow, keren banget. Kalaupun misalnya nggak berhasil menang lagi, minimal dia dapat pelajaran super berharga kan buat negosiasi berikutnya. Nggak rugi juga bertanya. Iya, bener banget. Jadi, pendekatan investigatif ini sebenarnya bantu kita hindari jebakan-jebakan umum ya dalam negosiasi. Kayak, ya itu tadi, abai sama masalah pihak lain, atau terlalu kaku sama posisi awal kita. Benar sekali. Ini soal ngelihat gambaran yang lebih utuh, memahami kepentingan yang mendasar, yang di balik layar gitu. Bukan cuma terpaku sama permintaan di permukaan aja. Intinya sih, negosiasi investigatif ini ngedorong kita buat jadi kayak detektif informasi, bukan cuma penjual yang nawarin barang. Detektif ya, menarik juga analoginya. Iya, mengungkap mengapa di balik apa yang diminta itu kuncinya. Kunci buat nemuin solusi kreatif dan kesepakatan yang lebih kuat, lebih langgeng. Mengubah dinamika ya, dari yang tadinya adu argumen jadi dialog penemuan bersama. Saya suka istilah itu. Sangat menarik. Nah, jadi sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba ingat-ingat deh, dalam negosiasi terakhir Anda, seberapa dalam sih Anda coba gali alasan sebenarnya di balik permintaan atau penolakan pihak lain? Jangan-jangan ada kemungkinan nilai tambah atau solusi win-win yang kelewat gitu aja. Cuma karena kita, ya berhenti bertanya terlalu cepat. Coba direnungkan.